Ada yang tahu nggak apa itu pitch deck? Ada yang mau sharing? Baru pertama kali Kak dengar berita itu. Pak Putu baru pertama. Yang lainnya udah pernah belum dengar apa itu pitch deck? Pertama kali. Bu Ella Baru pertama juga. baru Gimana kali tadi? Pak Domingus baru pertama kali ya baru kali dengar ini pertama. tentang pitch deck ya. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kita akan explore bareng-bareng pitch deck itu apa. Pitch deck adalah sebuah presentasi singkat yang memberikan gambaran terkait rencana bisnis perusahaan. Tidak hanya bisnis perusahaan ini. Ini lebih ke rencana, bisa bisnis, bisa proyek, bisa apapun nanti yang sedang dikerjakan aktivitas. Jadi seperti apa ya? Seperti company profile tapi lebih singkat dan lebih tahu rencana gambaran proyek itu seperti apa. Itu ada karena kan di company profile biasanya profil saja ya, profil sebuah perusahaan organisasi ini bergerak dalam bidang apa, fokusnya apalah. Kalau yang ini, kalau yang pitch deck ini lebih ke rencananya mau ngapain, perencanaan sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan. Kayak program begitu kok Mbak. Iya, Program. betul, kayak kayak program Bu, tapi Ya, jangka bentuk panjang, jangka pendek. betul kayak program jangka panjang, jangka pendek itu dituliskan nanti di pitch deck ini. Tapi di pitch deck ini biasanya slide-nya atau apa namanya tidak terlalu panjang dan singkat di pitch deck ini. Kemudian kalau di pitch deck itu biasanya kan ada nih mm, inkubasi bisnis yang mengharuskan kita memiliki pitch deck. Nah, pitch deck ini biasanya itu disampaikan secara singkat. Contohnya hanya dalam waktu 3 menit presentasi pitch deck atau 5 menit presentasi pitch deck. Seperti itu lebih singkat daripada company profile, lebih ringkas. Nah, jenis pitch deck sendiri itu ada tadi yang sudah sempat saya singgung baru saja. Pitch deck ada 3, pitch deck untuk investor, pitch deck untuk bisnis, dan pitch deck untuk proyek. Pitch deck untuk investor untuk mempresentasikan kepada calon investor atau modal ventura. Ini untuk lebih ke bagaimana pendanaan bisnis, biasanya bisnis-bisnis besar gitu ya. Nggak besar sih, bisnis yang kecil pun juga cari investor, tapi lebih ke carinya ini lebih ke, kalau saya sih di kompetisi anak-anak muda biasanya startup atau inkubasi gitu biasanya mau memulai bisnis dan butuh investor, ini pitch deck untuk investor perlu, kemudian pitch deck bisnis sebenarnya sama-sama saja. eh, Pitch deck ini tuh nggak jauh berbeda, cuman targetnya aja yang berbeda. Kalau pitch deck bisnis ini untuk mempresentasikan produk, layanan, atau ide bisnis kepada klien atau mitra. Nih, targetnya kalau yang tadi investor, kalau yang ini lebih ke partnership klien atau mitra gitu. Jadi kalau di bisnis ini biasanya sih tidak terlalu detail seperti pitch deck investor ya. Kalau misal pitch deck investor itu lebih ke perincian anggaran dananya biasanya lebih rinci gitu. Tapi kalau misal pitch deck bisnis itu karena untuk klien atau mitra biasanya bagaimana sih model bisnisnya dari usaha kita tuh seperti apa gitu. Jadi tidak tidak terlalu transparan kalau saya bilang. Nah, kalau misal pitch deck yang proyek itu untuk mempresentasikan proposal proyek kepada calon klien atau pemangku kepentingan. Contohnya seperti tadi kayak yang Ibu Ella sampaikan, seperti Ibu Ella sampaikan tadi kan, oh ini seperti proposal program ya? Ya, seperti proposal program, tapi berbeda dengan proposal program. Kalau proposal program kan lebih ke
detail program aktivitasnya seperti apa, kemudian siapa PIC dan semua ini pas akan ada timnya juga nanti. Tapi kalau yang pitch deck untuk proyek ini lebih ke highlight gitu atau ringkasan atau summary. Karena balik lagi ya, Bapak Ibu tuh harus ingat juga bahwa pitch deck ini disampaikannya tidak boleh terlalu lama. Keywordnya adalah pitch deck ini tuh disampaikannya 5 menit itu udah sangat lama sekali, tapi rata-rata 3 menit untuk mempresentasikan pitch deck ini. Jadi sebisa mungkin singkat, padat, jelas, bisa dimengerti. Gitu. Nah, elemen penting dalam pitch deck itu ada apa saja? Pertama, ada 7 elemen penting. Yang pertama ada slide sampulnya, itu harus jelas. Ini pitch deck untuk apa ya? Ini pitch deck untuk usaha kah? Atau pitch deck untuk proyek? Atau pitch deck untuk service? Terus dikasih tahu juga visualnya, gambarnya disesuaikan. Kemudian 2, masalah dan solusi. 3, gambaran produk atau layanan. 4, analisis pasar. 5, model bisnis. 6, tim. 7, panggilan untuk bertindak atau call to action. Nih, slide sampul. Slide sampul ini yang seperti apa yang disarankan itu menarik perhatian dan memperkenalkan merek atau ide Anda. Contohnya, slide sampul dengan judul besar, rev up solusi mobilitas masa depan, dan gambar mobil listrik futuristik di latar belakang dengan warna cerah dan modern. Contohnya seperti di gambar. Misal, proposal ini tentang mobil listrik ditunjukkan boleh produknya, mobil listrik tersebut, kemudian juga kalau bisa kontras warnanya juga yang cerah supaya yang menerima pitch deck kita nanti tuh bisa melihat, oh ini gambar itu kan lebih gampang diingat. Oh ini tentang mobil listrik, kemudian dari perusahaannya apa, dari siapa, makanya perlu ditambahkan gitu di space atau di area yang kosong atau lebih jelas untuk sampulnya. Kemudian masalah dan solusi. Menjelaskan masalah yang Anda selesaikan, dan solusi Anda itu seperti apa. Contohnya, polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil telah menjadi masalah besar bagi lingkungan dan kesehatan. Revap hadir dengan solusi mobil listrik ramah lingkungan yang menggunakan energi terbarukan. Nah, masalah dan solusi ini itu bisa, kalau Bapak Ibu tahu latar belakang atau background, itu sama, cuman ini lebih singkat. Seperti contoh di sini kan, makanya di sini hanya 1 paragraf singkat saja untuk menjelaskan masalah dan solusi. Langsung masalahnya 1 kalimat, solusinya juga 1 kalimat. Gambaran produk atau layanan. Jelaskan penawaran Anda dengan visual dan fitur utama. Contoh, slide dengan judul Revap Electric Car. Ini sudah masuk ke produknya. Dan gambar produk dari berbagai sudut disertai poin-poin fitur utama seperti jarak tempuh, waktu pengisian daya, teknologi baterai, dan lain-lain. Ini bisa juga foto dengan produk atau layanan, kemudian kelebihannya apa, yang dipunya apa, atau mungkin kalau misal hotel, ya hotel, kemudian fasilitasnya ada apa-apa saja. Analisis pasar. Tunjukkan pemahaman Anda tentang target pasar dan persaingan. Di slide ini, contohnya dengan grafik menunjukkan pertumbuhan pasar mobil listrik dan pangsa pasar pesaing. Diikuti dengan poin-poin kekuatan rev up dibandingkan kompetitor lain. Jadi, di analisa pasar ini, Bapak Ibu tuh sebenarnya bisa melihat juga nih, tren yang ada di pasaran sekarang seperti apa, permintaannya itu seperti apa. Kemudian, Bapak Ibu bisa merencanakan forecast atau merencanakan kira-kira
bisnis yang dibikin Bapak Ibu ini apakah bisa berjalan gitu Kak. Ibarat kalau misal kita lagi cari investor, apakah bisnis ini menjanjikan atau tidak selama misal ini analisis pasarnya bisa dilakukan selama 5 tahun ke depan atau misal selama 10 tahun ke depan. Apakah ini bisa jalan atau tidak? Kemudian disampaikan juga kira-kira kompetitornya tuh siapa supaya mereka ada gambaran nih, supaya mereka ada target juga. Oh, kompetitornya ini, sehingga gimana kita harus bisa mengarahkan target kita itu seperti kita bisa mencontoh juga, misal bukan mencontoh ya, menjadikan referensi kompetitor ini gimana kita mendapatkan market. Kita tidak gimana ya, kita tidak mencontoh tapi kita malah belajar dari kompetitor kita bagaimana kita membangun sistem yang lebih baik, membangun forecast atau prediksi analisis pasar yang lebih baik dari kompetitor kita. Jadi di sini biasanya investor itu juga melihat nih kira-kira itu tadi apakah menjamin apakah saya harus invest uang di perusahaan Bapak Ibu atau tidak gitu. Kemudian model bisnis. Di sini biasanya juga investor melihat model bisnisnya seperti apa. Garis besar aliran pendapatan, penetapan harga, dan strategi pertumbuhannya seperti apa. Nah, model bisnis ini misal salah satunya, oh saya pengen model bisnis yang sirkular. Model bisnis yang sirkular itu biasanya bagaimana sih, apa komponennya. Misal, oh bisnis saya ini membantu komunitas. Kemudian, oh aliran dana pendapatan saya selama ini tuh dari mana? Misal dari menjual merchandise atau bisa menjual produk-produk dari komunitas, kemudian nanti keuntungannya bisa untuk apa? Keuntungannya untuk operasional, sebagian lagi keuntungannya untuk training, misalnya training untuk komunitas. Jadi model bisnis itu bisa mencakup garis besar aliran bisa mencakup garis besarnya bisa mencakup aliran pendapatan, penetapan harga dan strategi pertumbuhan. Contohnya slide dengan ikon yang mempresentasikan aliran pendapatan dari penjualan mobil, layanan langganan dan bisnis terkait lainnya disertai dengan penjelasan singkat strategi penetapan harga dan target pertumbuhan. Kemudian setelah itu apa yang harus ada di pitch deck itu perkenalan tim Anda dan keahlian mereka. Misal ini keahlian itu tidak melulu tentang formal, edukasi secara formal ya. Keahlian ini bisa juga dalam bentuk skill atau pengalaman kerja. Jadi contohnya slide dengan foto, kemudian profil singkat CEO, profil singkat CEO, kepala insinyur, direktur pemasaran, dan lain-lain. Menekankan keahlian dan pencapaian relevan untuk proyek ini. Contohnya, kalau misal tim kan ada direktur, kemudian mungkin ada, kalau di proyek tuh ada apa sih? Kepala program ya, kepala program, kemudian ada nanti tim yang di lapangan, kemudian ada tim yang monitoring. Nah, itu bisa ditunjukkan nih pemimpinnya siapa-siapa saja, kepala project ini siapa saja, pengalaman dia apa, hanya pengalaman title singkat saja, tidak perlu panjang-panjang satu kalimat, mungkin sudah contohnya mungkin kalau di Bapak Ibu sudah bergelut dalam bidang mungkin bencana alam selama 15 tahun, atau kalau Bapak Ibu ada wisata, ekowisata, ekotur gitu, sudah menjadi koordinator ekowisata selama 5 tahun, itu bisa ditulis. Itu sebagai title-nya, sebagai keahlian Bapak Ibu.
gitu. Jadi nggak perlu melulu edukasi yang formal seperti itu. Panggilan untuk bertindak atau call to action. Akhiri dengan permintaan atau langkah selanjutnya yang jelas. Contohnya, slide penutup dengan kalimat bergabunglah dengan revolusi mobilitas masa depan bersama RevUp dan tombol jadwalkan pertemuan atau tautan untuk informasi lebih lanjut. Di sini Bapak Ibu juga bisa sebenarnya memberikan timeline apa ya setelah ini gimana ya prosesnya. Misal timeline hari ini prosesnya sudah presentasi pitch deck, setelah itu prosesnya follow up email atau ditanyakan kembali melalui email. Proses selanjutnya mungkin mengagendakan rapat atau meeting bersama gitu dengan tadi si investor atau proyeknya. Itu bisa ditambahkan di timeline-nya habis ini mau apa gitu, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Atau Bapak Ibu juga sebenarnya harus mencantumkan kontak informasi. Bisa dicantumkan, oh ini bisa menghubungi lewat mana untuk kolaborasi, untuk partnership, atau untuk misal, oh diundang ke acara sebagai pembicara itu bisa, atau untuk donasi atau sponsor bisa caranya seperti ini gitu. Itu bisa disematkan juga di dalam slide, tapi lebih tepatnya panggilan untuk bertindak ini lebih mengarah ke ajakan sih, ajakan habis ini yuk kita lebih berkolaborasi, itu bisa ditambahkan slide-nya di bagian-bagian akhir gitu. Jadi itu komponen elemen yang harus ada di pitch deck. Tips desain untuk pitch deck yang efektif. Satu, gunakan skema warna dan branding yang konsisten. Kemarin Bapak Ibu sudah belajarkan tentang bagaimana melihat, oh ini warna dan brandingnya seperti apa. Jadi kita harus bikinnya menyesuaikan dengan warna dan branding dari sebuah produk itu, usaha itu. Dua, pilih font yang bersih dan mudah dibaca, hindari teks berlebihan. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, waktunya cuma 3-5 menit saja, sebisa mungkin jelas dan padat. Sertakan visual gambar ikon atau grafik untuk mendukung narasi Anda. Kemudian pertahankan alur dan struktur yang logis dan jelas. 5. Pertimbangkan untuk memasukkan elemen multimedia, video, animasi untuk keterlibatan. Di sini Bapak Ibu juga di slide paling terakhir tuh mungkin bisa ditambahkan foto-foto komunitas Bapak Ibu atau foto-foto kegiatan yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan supaya lebih memberikan kepercayaan lebih lagi untuk investor, klien, atau mitra Bapak Ibu yang akan membaca pitch deck ini. Nah, sebelum masuk ke breakout room, saya pengen diskusi dulu tanya-tanya. Mungkin dari yang tadi saya jelaskan komponen atau untuk elemen-elemen untuk pitch deck ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin bisa sharing Bapak Ibu yang udah pernah bikin pitch deck? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing? Nggak ada Kak. Cuman untuk saat ini juga kami juga untuk sayanya baru pertama kali sih dengarnya kayak gini. Jadi mungkin kalau untuk pertanyaannya nanti setelah penjelasan ini atau gimana lah nanti. Tuh. Oke, terima kasih Pak Servasius. Ada yang lain lagi yang mungkin mau bertanya atau sharing sebelum kita masuk ke breakout room? Ternyata kita masih punya banyak waktu untuk breakout room. Ada yang udah pernah bikin pitch deck belum?
Halo Mbak. Belum pernah. Halo. Halo, ya Bu. Nah, ini saya mau bertanya ini. Iya Ah, Bu. Sesuai dengan penjelasan tadi, ini, Mbak, dia punya cara bagaimana kita mempromosikan atau produk layanan. Apakah ini sama seperti saat kita mau presentasikan itu seperti PowerPoint atau bukan? Betul Bu, seperti PowerPoint. Kita tampilkan, kita jelaskan, tapi memang mungkin tidak mirip, tapi saya pikir seperti itu atau bagaimana mungkin ini. Betul. Nanti ini akan dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Biasanya Oh ya. itu seperti Karena yang sering kita pakai itu PowerPoint, kita analisis ini kita gunakan PowerPoint. Mm-mm. Ya. Biasa pakai PowerPoint. Ini mungkin pitch deck ini juga kalau mungkin Ibu Ella bekerja di program ya. Kalau Riset. riset, Ya. misal Bu Ella ini pitch deck ini seperti gambaran rencana riset, rencana program implementasi secara singkat mungkin dan ya secara singkat dan ini tuh pitch deck ini bisa digunakan untuk dipresentasikan ke donor atau pemberi dana. Dan ya, makasih Mbak. Tapi untuk pitch deck itu lagi-lagi Bu, diingat lagi waktunya cuma 3-5 menit saja. Biasanya Oh. untuk presentasi. Jadi sebisa mungkin di pitch deck ini singkat dan jelas. Ya. Oh ya, siap. Tapi kalau misal kan dari pitch deck ini singkat dan jelas Dan semua. jelas, ya. Tapi kalau Berarti misalnya kita sampaikan yang to the point saja. ya betul Bu. Jadi kalau misal mau yang detailnya sekali itu biasanya Ibu punya proposal lagi untuk mendukung pitch deck tadi. Itu diserahkan Oh. diserahkan di file yang berbeda seperti itu. Oh ya, siap. Nanti teman-teman, Terima kasih Mbak. iya Bu. Jadi teman-teman habis ini akan ke breakout room. Tapi sebelumnya, ini teman-teman mungkin bisa screenshot dulu ya. Apa aja sih elemen-elemen yang harus ada di pitch deck? Sudah dicatat. Oke, sudah dicatat. Teman-teman harus ini pastikan kira-kira komponennya ada ini saja. Nah, saya yakin teman-teman pasti udah paham. Tugasnya adalah sama. Grup 1 itu grup 1 bayangkan Anda adalah tim dari Matcha Store. Terus habis itu kalau grup 2 Anda adalah tim dari di Network. Jadi kemarin kan sudah belajarkan tentang Matcha Store. Grup 1 Matcha Store itu seperti apa, bisnisnya apa, targetnya siapa. Yang di Network juga, grup 2 belajar tentang di Network juga, kegiatannya apa, terus produknya apa. Jadi teman-teman udah sedikit tahu gambarannya, background-nya seperti apa. Nah, sekarang teman-teman ini ditugaskan untuk membuat pitch deck. Bayangkan nanti pitch deck ini di akhir setelah tugas ini selesai, pitch deck ini nih akan dipresentasikan ke saya, ke Blikadek, di Wisnu, sama Ganis, kita berempat sebagai investor utamanya. Anggap saja kami adalah investor, nanti dipresentasikan ke kami. Jadi, kira-kira buat pitch deck, di mana pitch deck teman-teman ini bisa menarik kami berempat untuk invest ke usaha atau mendanai usaha atau gerakan Bapak Ibu di sini. Gitu. Jadi, kita mau ke breakout room lagi. Apakah ada pertanyaan?
udah siap untuk di breakout room berdiskusi dengan tim? Siap, Oke, siap. kalau sudah siap, mungkin Bli Wisnu bisa bantu saya untuk bagi ke breakout room. Halo semuanya, gimana tadi Halo Kak, diskusinya? lancar Kak. Lancar ya, udah pada mulai familiar ya sama Canva. Oke, Iya, sekarang karena kita udah mepet waktunya, saatnya presentasi. Waktunya hanya 3 menit. Jadi kalau bisa presentasinya cepat. Kita akan mulai dulu dari kelompok 2. Ini aku switch ya. Saya switch, saya balik. Sekarang kelompok 2 dulu yang presentasi. Silakan kelompok 2. Oke, baik Kak. Kakak Maya. ini belum diganti, harusnya di network. Ayo, ada ya. Siapa yang mau presentasi? Oke Kak, jadi kita tadi udah buat pitch deck untuk di network. Ini tampak bentar. Dan ini untuk tampilan sampulnya. Jadi kita menjelaskan di sampulnya di depan ini secara singkat apa sih di network itu. Jadi di network adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2013. Kemudian masalah dan solusi. Jadi masalahnya di sini adalah banyaknya penyandang disabilitas yang kesulitan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kedisabilitasannya. Dengan adanya masalah tersebut, di network hadir sebagai wadah atau untuk menjembatani para pencari kerja dan perusahaan yang menerima disabilitas. Kemudian layanan untuk pencari kerja. Di network ini nanti akan ada informasi lowongan dan edukasi pelatihan yang seperti sekarang kita lakukan. Kemudian pelatihan tentang pengetahuan dan keterampilan. Jadi tidak hanya pelatihan tentang bagaimana kita bekerja, tapi juga bagaimana kita meningkatkan soft skill-nya. Kemudian yang keempat, konsultasi karir. Nah, di network ini juga ada pelayanan untuk konsultasi karir sesuai minat dan bakat. Kemudian ada juga layanan untuk perusahaan. Layanan untuk perusahaannya adalah konsultasi mengenai perekrutan disabilitas. Di mana di sini nanti akan dijelaskan masing-masing jenis disabilitas. Kemudian kedua, pendampingan perusahaan merekrut talent dengan disabilitas. Jadi nanti di sini misalnya perusahaan membutuhkan pekerja, di network akan memberikan penjelasan tentang kandidat yang akan melamar. Kemudian ketiga, pelatihan karyawan untuk meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai inklusi. Jadi di sini juga di network akan memberikan pelatihan kepada orang-orang non-disabilitas bagaimana berinteraksi dengan kaum disabilitas. Kemudian analisa pasar. Banyaknya disabilitas yang kesulitan untuk mencari kerja yang sesuai dengan disabilitasnya masing-masing, dan perusahaan juga kesulitan untuk mengidentifikasi para pencari kerja disabilitas. Dengan demikian, hadirnya di network akan berdampak positif bagi para pencari kerja dan perusahaan. Kemudian target.
target kita tentu untuk menyediakan pelamar kerja dan perusahaan agar bisa terhubung untuk menjalin kerjasama. Persaingan belum banyak media atau wadah untuk mencari pekerjaan khusus disabilitas dan juga perusahaan untuk mencari pelamar yang bisa menjelaskan tentang disabilitas itu sendiri. Kemudian tentang tim kami, sini ada empat timnya, ada CEO-nya ada Pak Servasius dan manajer media saya sendiri, dan ada Beli Dewa Putu, kemudian ada Kak Ella. Kemudian call to action di sini bagaimana bekerja sama ini belum selesai. Yang pertama kita daftar akun di websitenya, kemudian pilih jenis akun di sini, kita pilih sebagai pelamar kerja atau sebagai perusahaan. Kemudian setelahnya kita bisa langsung mencari kerja atau mencari pelamar kerja. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih kelompok 2. Mungkin bisa bagus, sudah oke, sudah cukup menjelaskan di network itu apa. Cuman menurut saya ada feedback lagi untuk kata-katanya bisa dipersingkat. Kayak misal di Oh, slide 3 sama 4 tuh, Pak. 3 di sama sini. 4 itu, Iya. 3 sama 4 itu tuh bisa dipersingkat, lebih dipersingkat kecil-kecil lagi atau bisa Oke. ditambah per misal informasi lowongan pekerjaan dan edukasi itu bisa ditambah icon-icon kecil gitu, elemen Oh, kecil, oke. informasi Iya. itu seperti apa. Jadi orang-orang kalau waktu itu akan memudahkan, lebih singkat, lebih baik. Jadi lebih lebih singkat, lebih baik dan poin aja. Jadi Pak Aziz dan teman-teman tinggal ngelihat poin itu aja sudah bisa menjelaskan secara cepat gitu. Jadi jangan membuat kita si target saya sebagai investor tuh ikut membaca terlalu Oh, lama oke. membaca dan ngeskip Oke. apa yang disampaikan Pak Aziz gitu gara-gara bacaan tadi gitu. Jadi akan lebih banyak visual, akan lebih bagus, lebih singkat kata-katanya lebih bagus supaya kami sebagai investor itu lebih bisa fokus untuk mendengarkan saja apa yang disampaikan teman-teman pada saat presentasi gitu. Ya, Untuk terima yang kasih. analisis pasar dan juga target ini juga kalau misal bisa ditambahkan apa mungkin grafik kah, angka kah, atau contohnya perusahaan-perusahaan dalam bentuk foto atau logo itu akan lebih bagus lagi gitu. Terus model bisnisnya itu mungkin bisa dijelaskan nanti di slide antara 5 sama 6 itu bisa ditambahkan slide lagi model bisnisnya seperti apa nih. Siapa yang membantu berjalannya di network seperti ini dapat dananya dari mana, dari siapa, kemudian bagaimana bekerjanya, cara kerjanya di network supaya lebih berkelanjutan. Itu seperti apa itu bisa ditambahkan. Tapi Oke. overall udah oke. Teman-teman nanti makin tambah belajar 2 kali 3 kali lagi mungkin untuk bikin pitch deck sepertinya udah oke. Gitu. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih, Kak. Sekarang kelompok 1 bisa tolong di share screen dan presentasikan. Baik, Kak. Untuk kelompok 1, sebentar. Apakah sudah terlihat, Kak? Masih, sekarang udah. Oke, baik. Saya mewakili kelompok 1, ingin mempresentasikan pitch deck dari Macastor ya. Macastor itu kan sebuah perusahaan, bisa bilang perusahaan furniture mebel yang ada di Bali. Nah, jadi untuk Macastor ini saya bikin slogan sendiri sih Kak ini, back to natural. Jadi kayak slogan buat perusahaannya gitu. Nah, untuk Macastor ini kami dari tim itu memilih 3 masalah yang ingin dipecahkan. Jadi yang pertama itu adalah
keluhan konsumen dalam mencari produk minimalis, kemudian keluhan konsumen mencari keluhan konsumen untuk produk furniture yang terlalu monoton, dan ketiga itu adalah keluhan konsumen kurangnya produk yang inovatif dan disukai oleh anak muda. Nah, untuk solusinya itu yang pertama ada menciptakan produk yang inovatif dan artistik, kemudian eh, minimalis, serta yang ketiga itu adalah menciptakan produk yang sesuai dengan tren atau zaman sekarang. Nah, ini salah satu gambaran produk dari Maca Store, yaitu bangku venir. Jadi bangku yang dapat digunakan sebagai meja dan juga cocok ditempatkan di ruang atau di kamar yang tidak terlalu luas karena ukurannya kecil, serta bisa ditempatkan di mana-mana. Kemudian untuk model bisnis itu saya mencoba untuk melakukan atau membuat model bisnis dari Maca Store ini. Itu yang pertama, di mana harga bahan bakunya itu rendah tapi berkualitas, kemudian biaya produksi yang rendah tapi ke upah ke karyawan dan pekerja itu maksimal, sehingga nanti di harga jual produk itu rendah dan sesuai dengan target dari Maca Store, yaitu tingkat konsumen dengan tingkat menengah ke bawah seperti itu. Nah, kemudian untuk tim, ini tim yang bekerja itu ada Arawinggu sebagai anggota, Yud sebagai anggota, dan Pak Putu sebagai kepala, serta Eka sebagai anggota. Kemudian eh, ini adalah kontak person dari Maca Store. Ali itu dari email, kemudian dari nomor telepon, serta lokasi toko dari Maca Store sendiri. Jadi sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih banyak kelompok 1. Keren. Kelompok 1 oke banget presentasinya, singkat. Cuman eh, saya lebih ke ngelihatnya ke fontnya kurang visible sih. Yang slide 2 sama slide 5 itu agak susah dibaca karena gelap dan gelap. Jadi mungkin warna fontnya bisa diganti yang slide 2 dan juga slide 5 supaya lebih gampang. Dan lagi-lagi mungkin bisa lebih disingkatkan slide kedua dan slide kelima itu per deskripsinya. Itu bisa Baik, Kak. lebih disingkatkan atau mungkin ditambahin icon atau foto itu juga bisa. Tapi overall sudah bagus. Terima kasih kelompok 1. Baik, terima kasih, Kak. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, great job. Terima kasih, keren sekali. Seenggaknya sudah agak paham semuanya. Ya, Pak Putu ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Pak Putu? Halo, Pak Putu? Atau kepencet aja ya? Halo, Kalau sorry. ya, Kak, eh, sebelum membuat PISDA itu kan kita harus mengajukan proposal itu. Proposal ke calon investor. betul. Jadi PISDA itu ringkasan dari proposal gitu ya, Kak? Iya, lebih ke perencanaannya, Pak. Dan betul, itu ringkasan dari proposalnya. Lebih singkat karena Bapak cuma punya waktu seenggaknya 3 menit saja untuk mempresentasikan. Ini teman-teman juga bisa membayangkan ini. Oh, teman-teman tuh lagi datang di acara event atau acara pertemuan bisnis-bisnis gitu bersama investor-investor, di mana teman-teman itu bisa menggunakan atau menyimpan pitch deck-nya melalui handphone dalam bentuk PDF. Nanti teman-teman kalau tiba-tiba lagi di acara investor seperti itu, ketemu sama orang, teman-teman harus bisa nih mempresentasikan secara cepat dalam waktu 2 atau 3 menit ke investor tersebut dengan pitch deck tadi. Gitu. Jadi apakah teman-teman sudah terbayangkan kalau misal pitch deck ini nanti bisa digunakan seperti itu?
Ya Kak, udah paham sih. Cuma tadi ada kendala dikit, ada kendala internet sempat keluar tadi. Soalnya internetnya dari HP, soalnya agak nge-lag gitu. Hmm. Tapi udah oke ya tadi, Pak Putu Ya semuanya. udah. Kalau misal masih ada kendala atau pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti bisa ditanyakan lewat grup ya, atau pas di tengah-tengah kan mungkin muncul pertanyaan tuh pas sudah atau sedang apa ya, sedang mengerjakan. Jadi pasti akan muncul pekerjaan. Jadi mungkin nanti dikomunikasikan atau ditanyakan melalui grup kalau misal ada pertanyaan. Jadi terima kasih banyak sudah aktif hari ini, sudah mencoba lagi explore Canva. Canva-nya udah oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih sudah datang ke kelas hari ini. Jika ada salah, saya minta maaf dan selamat beraktivitas lagi. Cukup sekian untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak.